warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati dan juga ustazah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tak terhingga sehingga kita masih dapat bertatap muka di tempat yang mulia ini. Dan juga semoga silaturahmi kita dapat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang beriman dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu disanjungkan kepada Habibana wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kila Nurfaza, saya dari kelas 9. Di sini saya akan mentausiahkan dengan judul tema mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman kenabian hingga zaman sekarang, banyak sekali orang-orang yang jarang mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga orang-orang tersebut menjadi hamba-hamba yang merugi. Pada zaman Nabi Muhammad SAW terdapat seorang sahabat yang amat sangat rajin salat berjamaah bersama Nabi, tetapi sahabat tersebut jarang sekali salat sunnah dan juga berdoa. Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat tersebut, "Wahai sahabatku, mengapa engkau jarang sekali salat sunnah dan juga berdoa?" Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Maaf ya Rasulullah, tetapi saya hanya memiliki satu pakaian untuk dipakai untuk sholat oleh saya dan istri saya, dan istri saya menunggu saya di rumah." Kemudian Nabi menjawab, "Mengapa engkau tidak bilang kepadaku, wahai sahabatku?" Kemudian sahabatnya menjawab, "Maaf ya Rasulullah, tapi saya malu untuk bilang kepada engkau." Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Baiklah, jika seperti itu, saya akan berikan engkau 1 ekor kambing. Tolong jagalah kambing ini dengan sebaik-baik mungkin." Kemudian sahabat tersebut menerima 1 ekor kambing tersebut dan membawanya pulang dan juga merawatnya dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi lama-kelamaan setelah kambing ini berkembang biak dan menjadi banyak, ternyata sahabat itu menjadi kufur, yang dimana sahabat itu terlalu fokus untuk merawat kambing-kambing tersebut sehingga tidak dapat mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Saking terlalu sibuk mengurusi kambing-kambing tersebut, sahabat tersebut pun lupa untuk sholat. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi kufur. Mari kita nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah berfirman yang artinya, "Barang siapa yang bersyukur kepadaku, maka akan kuberikan nikmat yang lebih banyak. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepadaku, sesungguhnya siksaku amat sangatlah pedih." Oleh karena itu, jamaah-jamaah sekalian, marilah kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Janganlah sampai kita menjadi kufur seperti contoh cerita yang tadi sudah saya sampaikan. Ternyata sudah sampai akhir dari tausiah saya. Sekian untuk tausiah saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur kepada Allah, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat Islam dan lain-lain, dan juga kita
kita masih diberikan kecukupan sampai saat ini, dan itu patut kita syukuri sekali. Dan teman-teman sayang orang tua tidak? Nah, kalian pasti sayang kan? Nah, berarti kalian harus menghormati orang tua kalian. Dan asal kalian tahu, orang tua tuh, kita menghormati orang tua juga ada adabnya loh. Nah, misalkan kita mengucapkan aja udah membuat kita berdosa, dan juga adalah suatu ucapan yang cuma 2 huruf, tapi dosanya sangat besar, dan itu sangat tidak dianjurkan dalam agama kita, yaitu agama Islam. Emang kenapa sih kita tidak boleh mengucapkan karena itu menurut agama kita adalah suatu kata yang kasar, bisa dibilang kasar, dan itu sudah membuat kita durhaka kepada orang tua kita, dan kita harus menghormati orang tua kita, karena orang tua kita kan satu darah dengan kita, dan orang tua kita yang membimbing kita hingga kita dewasa, dan juga yang menafkahi kita, melahirkan kita dengan susah payah, sampai kita alhamdulillah insya Allah menjadi orang yang sukses. Amin ya robbal alamin. Nah, contohnya apa aja sih dengan menghormati orang tua kita? Nah, menghormati orang tua itu contohnya jika orang tua kita ingin memerintahkan kita untuk membelikan sesuatu, maka kita turuti saja kemauannya, dan itu akan membuat kita langsung mendapat poin pahala, dan itu juga merupakan pahala yang besar karena kita membantu orang tua kita. Dan teman-teman mau dapat pahala nggak? Nah, kalau mau, hormatilah orang tua kita dan jangan durhaka. Sekalipun durhaka, kalian akan mendapatkan dosa, dan itu akan ditanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, itu tidak baik untuk kalian. Dan kita tidak boleh melanggar perintah dari orang tua kita, dan ikuti saja yang orang tua kita mau, yang orang tua kita perintahkan, dan itu akan membuat kita tidak berdosa dan akan mendapatkan poin-poin pahala. Nah, segitu aja dari aku. Makasih banget untuk teman-temanku tersayang semua. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala hadiyalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kita cantkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan hingga saat ini juga. Nah, jangan lupa kita sholawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aurel dan aku dari kelas 9. Di kesempatan kali ini aku bakal ngasih sedikit penjelasan, sharing tentang rasa ikhlas. Teman-teman sekalian, hadirin sekalian, apa sih rasa ikhlas itu? Nah, yang biasa kita ketahui, rasa ikhlas itu adalah melakukan sesuatu tanpa menginginkan imbalannya sedikit pun. Maksudnya melakukan suatu pertolongan, memberikan satu pertolongan kepada teman kita tanpa menginginkan imbalannya.
Tapi kalau misalnya di dalam agama kita, yaitu agama Islam, rasa ikhlas itu artinya adalah melakukan amalan baik atau amalan tersebut karena Allah Subhanahu wa taala doang, bukan karena ingin terlihat soleh ataupun ingin dilihat orang. Nah, menerapkan rasa ikhlas itu kalian cuma bisa menerapkan karena Allah semata-mata doang. Kalau misalnya kalian menerapkan rasa ikhlas kalian dalam hati, maka kalian akan dalam hati karena Allah, maka kalian akan mendapatkan hadiah berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu pun sudah tercatat dalam Al-Qur'an di surat An-Naba ayat 5. Lalu memang rasa ikhlas itu nggak bisa diukur dengan metode apapun. Tapi kalau misalnya rasa ikhlas kalian itu benar-benar udah dalam banget tercantum karena Allah Subhanahu wa taala, maka kalian pun akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada rasa ikhlas sebelumnya. Itu juga termasuk hal penting loh dalam kehidupan sehari-hari. Emang kenapa sih hal pentingnya? Karena kalau misalnya nggak ada rasa ikhlas sama sekali di dunia ini, maksudnya nggak terlalu penting, maka kita otomatis bakal ngelakuin apapun dengan rasa terpaksa. Kayak misalnya kalau misalnya nggak ada rasa ikhlas, berarti kita sholat dengan rasa terpaksa dong, gara-gara disuruh guru atau karena biar dilihat soleh sama teman ataupun sebagainya. Jadi itu kenapa rasa ikhlas itu penting. Lalu kalau misalnya kita nggak melakukan sesuatu dengan rasa ikhlas, maka Allah tidak akan mencatat amalan baik tersebut sebagai rasa ikhlas karena Allah SWT. Nah, kan tadi kan aku udah jelasin tuh, penjelasan sedikit tentang rasa ikhlas itu. Nah, kalau bisa mulai dari sekarang, ayo kita menerapkan dalam keseharian kita mengenai rasa ikhlas. Itu aja dari aku. Terima kasih. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, dari nikmat Islam, iman, sehat, dan banyak lagi kenikmatan yang dapat kita syukuri di setiap hal yang kecil hingga yang terbesar. Dan jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Islam hingga kini sampai meluas ke seluruh dunia. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cika Maharani dari kelas 9, bisa dipanggil Cika. Dan di sini saya akan mengingatkan beberapa poin penting dalam adab makan. Makan adalah kegiatan pokok kita di setiap hari. Bahkan saat puasa pun yang sedang makan saja di siang hari, kita tetap makan di sahur dan juga di buka puasa. Nah, karena adab makan ini penting, jadi di sini kita akan mengingatkan lagi tentang adab-adab makan serta sunnah Rasulullah yang telah diajarkan di adab makan. Nah, yang pertama ada makan dengan tangan kanan. Jika kita makan, jangan lupa untuk menggunakan tangan kanan, karena ini juga menjadi salah satu sunnah Rasulullah serta adab di kegiatan manapun. Nah, di setiap kegiatan pasti harus menggunakan tangan kanan. Kalau di Indonesia sih bilangnya tangan kanan tuh tangan yang bersih, tangan kiri tangan yang kotor. Jadi kalau misalnya makan, jangan lupa ya pakai tangan kanan. Kemudian yang kedua adalah makan dengan keadaan duduk. Nah, ini juga menjadi salah satu adab syariat sunnah Rasulullah serta alasan medis. Jadi kalau makan diusahakan untuk duduk. Kalau misalnya kita makan berdiri tuh terus ingat, oh iya harus duduk. Ini menjadi salah satu sunnah mengikuti sunnah Rasulullah juga. Yang ketiga adalah makan tidak ditiup. Jika ada makanan yang panas, itu diusahakan untuk tidak meniupnya, karena ini juga menjadi salah satu sunnah Rasulullah serta alasan medis. Apa sih alasan medisnya itu? Alasan medisnya itu adalah khawatir air liur kita ini memiliki bakteri. Terus kalau kita niup, takutnya kena hidangan makanan yang ada di depan kita. Terus kalau masuk mulut kan itu kalau bisa dihindarin lah ya. Nah, terus kemudian makan dengan mencuci tangan terlebih dahulu.
kalau kita makan jangan lupa mencuci tangan, karena ini juga menjadi salah satu adab kita saat makan, sunnah Rasulullah, serta alasan medis. Nah, alasan medisnya itu apa sih? Kalau misalnya tangan kita tuh kotor, terus ada bakteri di tangan kita. Nah, kita terus tiba-tiba makan main masuk mulut aja, dan khawatir bakteri yang ada di tangan itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau bisa kita cegah bakteri masuk itu dengan mencuci tangan sebelum makan. Dan yang terakhir, poin paling penting saat makan adalah awali dengan bismillah dan akhiri dengan alhamdulillah. Nah, saat kita awal makan tuh jangan lupa untuk membaca bismillah. Terus apa sih jadinya kalau misalnya tiba-tiba di tengah makan kita lupa ternyata di awal tuh kita lupa baca bismillah. Ada satu doa yang hampir sama dengan bismillah dan bisa mencegah kita untuk tidak makan bersama syaitan. Nah, apa sih doanya? Ya, doanya adalah bismillahi awalihi wa akhir. Nah, kalau misalnya kita lupa di awal lupa baca bismillah, kita bisa nih baca doa ini di tengah-tengah makan, yaitu bismillahi awalihi wa akhir. Nah, setelah kita makan, makan itu kan sebuah pemberian dari Allah juga. Kita harus mensyukuri dengan membaca alhamdulillah. Nah, semua yang ada di adab makan ini ada sunnah Rasulullahnya, dan sunnah Rasulullah ini tuh punya alasan medisnya juga. Jadi jangan lupa untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Serta semoga adab makan ini bisa menjadi kebaikan kita di setiap perilakunya dan menjadi pahala untuk kita. Nah, maaf nih kalau misalnya kita punya kesalahan dalam doa ataupun dalam perilaku yang dapat memperhatikan. Kesalahan datangnya dari kita dan kebenaran dari Allah. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita bisa beraktivitas seperti biasa dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, mari kita panjatkan sholawat serta salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Diandra Alisa Hamid akan menyampaikan sepatah dua patah tentang keutamaan sholat tahajud. Kalau kita ketahui, sholat tahajud adalah sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan. Sholat tahajud ini dilakukan pada malam hari, yang biasanya kita tidur terlebih dahulu, baru setelah itu bersolat tahajud. Sholat tahajud adalah kita bangun pada malam hari, dan afdolnya sholat tahajud ini dilakukan pada sepertiga malam, mulai dari jam 2 pagi hingga menjelang subuh. Sholat tahajud ini dilakukan dengan cara munfarid, namun ada beberapanya yang melakukan dengan cara berjamaah berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Sholat tahajud ini memiliki minimal rakaat, yaitu 2 rakaat, namun tidak ada batasan maksimal berapa rakaat terdapat sholat tahajud. Sholat tahajud ini juga memiliki beberapa keutamaan. Ada beberapanya yang melakukan dengan cara berjamaah berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Sholat tahajud ini memiliki minimal rakaat, yaitu 2 rakaat, namun tidak ada batasan maksimal berapa rakaat terdapat sholat tahajud. Sholat tahajud ini juga memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat mendatangkan kesehatan, dapat menghilangkan dosa-dosa kita yang telah dilakukan, juga dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dengan kita sholat tahajud juga dapat membuat hati kita lebih tentram, lebih damai, dan lebih sejuk. Juga dengan kita sholat tahajud dapat membuat doa-doa kita ini lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin udah beberapa menit aku menyampaikan sepatah dua patah tentang keutamaan sholat tahajud ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari saya dan ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, Adi dari
takbir itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar juga sedekah. Tapi semua itu bisa kita ganti dengan 2 rakaat salat duha. Hadis riwayat Muslim nomor 720. Padahal Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap manusia keturunan Adam diciptakan dalam keadaan memiliki 360 persendian. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan yang kedua, akan dicukupi urusannya di akhir siang. Nu'aim bin al-Wadhani pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat di awal siang, maka itu akan menjemputmu di akhir siang." Hadis riwayat Ahmad. At-Tirmidzi menjelaskan hadis ini yang intinya yaitu kita akan dicukupi dalam kesibukan dan kebutuhan kita, serta kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita sukai dari setelah kita sholat duha sampai akhir siang. Keutamaan yang ketiga, akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu ia duduk sambil mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umrah, pahala yang sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan di sini Audit mau menyampaikan bacaan yang dibaca setelah sholat duha. Aisyah radhiyallahu anha pernah mendengar Rasulullah SAW setelah beliau sholat duha, beliau membaca Allahumma qini wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya engkau maha penerima taubat dan maha penyayang. Dibaca 100 kali. Hadis riwayat Bukhari. Sekian dari Audit. Maaf kalau ada salah kata. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufik untuk istiqomah dalam sholat duha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat akal, nikmat taufik dan hidayah, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Tak lupa kita sanjungkan salawat kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Batubara, biasa dipanggil Nisa. Saya dari kelas 9 dan di sini saya akan menyampaikan tausiah tentang menahan amarah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya di lingkungan sekitar kita, dalam pergaulan kita, itu terkadang ada orang yang membuat kita ingin marah, jengkel, dan ingin membalas perbuatan dia yang mungkin kurang baik ke kita. Tapi ketahuilah, jika kalian bisa menahan amarah, maka kalian akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapat membalas perbuatan jahat mereka, tapi dia tidak membalas. Maka insya Allah mereka akan mendapatkan ganjaran besar dari Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti hadis di sini, la taqdab walakal jannah, yang artinya janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Seperti contoh, misalkan kalian punya teman yang ngejek-ngejek kalian, bandel ke kalian, atau kayak marah-marah ke kalian, sehingga kita juga kepancing buat marah. Tapi cobalah tahan, insya Allah kalian akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu aja dari aku. Barakallahu fi umrik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Halo semua, kenalin, nama aku Gina dan hari ini aku bakal ngasih tau kalian cara menghadapi futur. Nah, karena kita semua manusia pasti kita pernah dong mengalami futur. Nah, Rasulullah pun juga sudah memberitakan hal ini dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya, yaitu inna likulli amalin syarrah wa likulli syarratin fatrah. Artinya yaitu setiap amalan pasti ada masa semangatnya dan setiap masa semangat pasti ada masa futurnya. Dan juga Rasulullah memberitahukan tipsnya, yaitu faman kanat fatra ila sunnati faqad ihtada faman kanat fatratuhu ila ghairi dzalika faqad halak. Artinya itu, barang siapa yang masa futurnya kepada yang sunnah lagi, maka ia telah mendapatkan hidayah, dan barang siapa yang masa futurnya kepada bukan yang sunnah, maka ia telah binasa. Nah, maksudnya adalah, contohnya, ketika kita lagi semangat membaca Al-Quran, lalu kita mengalami futur, maka sebaiknya yang kita lakukan adalah melakukan hal sunnah lainnya. Contohnya seperti membaca sirah Nabi, membaca tafsir Al-Quran, dan lainnya. Lalu yang binasa itu adalah orang yang ketika mengalami masa futurnya, ia melakukan hal yang bukan sunnah, contohnya seperti membaca komik, novel, dan lainnya. Sekian dari aku, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Halo semuanya, nama aku Nabila, aku dari kelas 9. Kali ini aku akan memberikan tausiah mengenai ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu bisa didefinisikan sebagai perbuatan yang sengaja dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridho serta menghapus segala keburukan yang ada. Dalam surah Al-A'raf ayat 29 yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruhku berlaku adil, dan hadapkanlah wajahmu kepadanya pada setiap sholat, sembahlah dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata kepadanya. kamu akan dikembalikan kepadanya sebagaimana kamu diciptakan semula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan dari Rasulullah ya? Apa langsung? Ya, langsung. Dilaksanakan dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata. Walaupun kita mengerjakan dengan keringat bertetesan, tenaga habis, atau pikiran terkuras, tapi kalau kita nggak ikhlas, itu sia-sia di mata Allah. Makanya mulai dari sekarang kita coba membangun rasa ikhlas dalam beribadah, dalam mengerjakan amal soleh. Oke, demikian penyampaian tausiah mengenai ikhlas dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita sama-sama bisa berkumpul di siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Naura Rizky Ramadhanti dari kelas 9 akan menyampaikan sedikit materi tentang berbakti kepada orang tua. Jasa orang tua sangatlah besar dan sulit ditinggalkan. Kedua orang tua, yakni ibu dan ayah, adalah kedua sosok yang banyak mencurahkan kasih sayang dari sebelum lahir, dalam kandungan, hingga dewasa dan mandiri. Bahkan tak jarang pula dewasa masih membutuhkan bimbingan kedua orang tua. Perintah berbakti kepada kedua orang tua ada di dalam Al-Quran ayat 24. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapakmu, dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan hak atau berbicara dengan nada tinggi. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan katanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan masih banyak nikmat lainnya. Perkenalkan, nama saya Sabina Saskia Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan adab-adab ketika diundang. Yang pertama, hendaklah seseorang yang diundang untuk memenuhi undangannya, kecuali ketika ada uzur, misalnya takut sesuatu menimpa dirinya ataupun agamanya. Memenuhi undangan salah satu hak seorang muslim kepada muslim lainnya, seperti hadis ini. Hakun muslimi ala muslimu khamsun, raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatut da'wah wa tasmitul artis, muttafaqun alaih. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 5. Menjawab salam, menjenguk ketika sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan ketika bersin, muttafaq alaih. Yang kedua, tidak memilih-milih siapa yang diundang. Yang ketiga, berniatlah bahwa kehadiran kita untuk menghormati muslim lainnya. Sebagaimana hadis menjelaskan, setiap amalan tergantung niatnya, karena setiap orang tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, masuk dengan seizin tuan rumah, lalu pulang ketika selesai makan, kecuali tuan rumah meminta kita untuk lebih lama. Yang kelima, apabila kita berpuasa, disunahkan untuk tetap memenuhi undangan karena puasa tidak menghalangi seseorang untuk memenuhi undangan. Yang keenam, seorang tamu meminta izin tuan rumah untuk menyicipi hidangan, tidak melihat ke arah perempuan keluar, dan tidak menolak tempat yang sudah disediakan. Mungkin segini saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasa syukur
terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita haturkan melalui lisan maupun perbuatan atas nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Siti Azahra akan menjelaskan tentang berhijab. Berhijab adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslimah. Berhijab adalah salah satu bentuk kemuliaan terhadap wanita muslimah dalam syariat Islam. Hijab juga melindungi kita dari hal-hal yang negatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, "Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri kaum mukmin, hendaklah mereka menjulurkan hijabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal dan mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat tersebut sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para wanita untuk menutup kehormatan wanita itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa wanita muslimah itu berjilbab itu harus memperbaiki tingkah laku dan perbuatan. Namun sebenarnya tingkah laku itu memang harus diperbaiki. Namun ada baiknya kita menutup dulu aurat kita, lalu kita memperbaiki tingkah laku dan perilaku kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kesalahan kata-kata yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Yang keempat, menjauhi maksiat. Agar ilmu kita bermanfaat, maka kita harus jauhkan diri dari maksiat. Karena maksiat dapat membuat otak kita sulit berkonsentrasi, sehingga ilmu yang kita pelajari sulit dimengerti. Yang kelima, jangan sombong ketika menuntut ilmu. Agar jika ingin ilmu kita bermanfaat, maka kita harus tetap rendah hati. Jangan sombong ketika kita sudah merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki. Yang terakhir, keenam, menyimak guru saat menuntut ilmu. Menyimak guru atau seseorang yang memberikan ilmu kepada kita termasuk salah satu adab menuntut ilmu. Jangan berbicara atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran yang kita pelajari saat menuntut ilmu. Yang artinya kita harus tetap fokus mendengarkan dan menyimak. Nah, mulai sekarang kita harus fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nabi'u wa na'udzubillahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Halo semuanya, aku Sina dari kelas 9. Jadi sekarang aku mau mengingatkan atau ngasih tahu beberapa
adab sebelum tidur dan bangun tidur. Jadi ada 10 adab sebelum tidur dan bangun tidur. Yang pertama itu adalah muhasabah diri atau introspeksi diri. Kenapa kita dianjurkan untuk muhasabah diri sebelum tidur? Karena kita dianjurkan untuk mengingat kembali atau menyadari kembali apa saja yang telah kita lakukan dari siang hari sampai hendak mau tidur. Ketika itu hal yang baik, maka hendaklah kita memuji Allah. Dan ketika itu hal yang buruk, maka hendaklah kita meminta ampunan kepada Allah. Nah, yang kedua ada tidur di awal malam. Kenapa kita harus tidur awal malam? Dari sebuah hadis, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah biasanya tidur di awal malam dan bangun di ujung malam, lalu melakukan sholat sunnah. Nah, yang ketiga ada berwudu sebelum tidur dan berbaring ke sebelah kanan ketika hendak tidur. Kenapa kita dianjurkan berwudu? Karena dengan berwudu kita bisa terhindar dari hal-hal yang buruk saat kita tidur. Setelah itu yang keempat adalah mengibaskan spray atau mengibaskan tempat tidur sambil membaca bismillah sebanyak 3 kali agar kotoran-kotoran yang ada di tempat tidur kita bisa bersih. Dan kita tidak tahu saat kita pergi meninggalkan tempat tidur kita apakah ada hal-hal atau benda-benda yang berbahaya saat kita tinggalkan, seperti binatang-binatang kecil yang tidak terlihat atau lainnya. Setelah itu yang kelima, yaitu adalah makruh tidur dengan posisi tengkurap. Nah, diceritakan di suatu hadis bahwa Rasulullah SAW pernah menegur suatu sahibnya yang sedang tertidur dengan posisi tengkurap, dan Rasulullah mengatakan, wahai Junaidah, sesungguhnya posisi tidur tengkurap adalah posisi tidur penghuni neraka. Setelah itu yang keenam adalah makruh tidur di atas dak terbuka, karena pernah ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita tidur di dak terbuka maka hilanglah keselamatan baginya. Setelah itu yang ketujuh, sebelum kita tidur hendaklah kita menutup pintu jendela dengan rapat-rapat untuk menghindari kejadian buruk seperti ada masuknya maling atau apa. Setelah itu hendaklah kita menutup makanan dan minuman saat hendak tidur dengan rapat. Terus yang ke-8, kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi dan trikul, anas, al-falaq, al-ikhlas sebanyak 3 kali. Setelah itu kita meniupnya, lalu kita mengusapkannya ke area tubuh yang bisa disentuh atau bisa digapai untuk menghindari kejadian-kejadian buruk agar kita dilindungi oleh malaikat saat tidur. Setelah itu yang ke-9, membaca doa sebelum tidur. Doanya adalah Bismika Allahumma amutu wa ahya. Lalu yang terakhir adalah membaca doa setelah bangun tidur. Doanya adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sekian dari aku, mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.